Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam catatan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilahirkan di kota Ur, bagian daripada wilayah Irak saat ini atau Babilonia ketika itu. Dan raja yang berkuasa ketika itu adalah Namrud. Dia ini seorang raja yang ahli dalam bidang matematika. Dia seorang kepala negara, juga seorang kepala kerohanian. Dan ilmu matematikanya itu diaplikasikan menjadi wujud gedung-gedung yang mewah. Bahkan ada Tower of Babylon, ada menara Babylon dia buat ketika itu. Lalu dia tata kota dengan ilmu matematiknya. Kemudian dia buat jalan, dia buat jembatan dan sebagainya. Ini dengan keunggulan dia luar biasa. Dan dia pun seorang raja yang ahli dalam bidang astronomi juga. Dia mengetahui kapan terjadinya gerhana matahari, kapan terjadinya gerhana bulan, dan seterusnya. Bahkan ketika itu masyarakatnya pun gandrung dengan ilmu astronomi ini. Dan sampai hari ini kita bisa lihat peninggalan sejarah itu dalam catatannya. Kita bisa lihat bagaimana kebesaran sejarah Babilonia ketika itu. Dan kemudian ketika mereka meneliti daripada angkasa, dilihat pergeseran khatulistiwa ini, lalu pergerakan bumi dan kemudian pergeseran matahari. Di sebelah timur kadang sedikit bergeser, maka terjadi musim hujan, musim panas dan sebagainya. Kemudian munculnya bintang-bintang tertentu di bulan-bulan tertentu, sehingga pergeseran letak bintang itu mempengaruhi pada iklim di bumi ini. Mereka meyakini bahwasanya benda-benda angkasa itu menentukan nasib manusia di bumi ini. Maka sebagian mereka lalu menyembah, ada yang komunitasnya menyembah bintang, bulan, matahari, dan seterusnya. Ada yang menyembah gunung, pohon-pohon, dan sebagainya. Bahkan nama-nama benda-benda angkasa itu dijadikan bagian daripada nama-nama patung-patung yang mereka sembah juga. Mereka buat patung lalu mereka sembah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu hadir mendakwahi di tengah orang-orang yang otaknya cerdas, tapi hatinya kering daripada keimanan. Tidak mudah untuk berubah keyakinan seorang kepada keyakinan yang lain. Ini tidak mudah. Kerja berat Ibrahim alaihissalam ini. Ini kita bisa lihat dalam surah Al-An'am ayat 74-79. Bagaimana retorika Ibrahim alaihissalam dengan logika yang ilmiah. Dia mengajak kaumnya untuk mengerti bahwasanya benda-benda angkasa itu bukanlah Tuhan, atau tidak sedikit mempengaruhi pada nasib manusia di bumi ini, baik kematiannya dan sebagainya. Maka daripada itu kemudian kita lihat dalam surah Al-An'am tadi ayat 74, wa id qala Ibrahim li abi azar atatakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, maka ahli tafsir sebagian mengatakan bapaknya beliau adalah namanya Tarikh atau Tirah. Azar adalah paman beliau, tapi sebagian tafsir juga berbeda pandangan. Kita tidak bahas masalah itu. Namun Ibrahim di sini mengatakan, berkata kepada bapaknya, bahwasanya adakah pantas kau menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, sesungguhnya aku melihat engkau, Pak, dan kaum itu dalam kesesatan yang nyata. Dari mana Ibrahim mengetahui perkara ini perkara yang salah? Di luar pada nalar kemanusiaannya, Ibrahim telah Allah berikan petunjuk. Maka Allah berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malaku tasmati wal ard waliyakuna minal muqinun. Demikian itu kami telah perlihatkan pada Ibrahim malaku tasmati wal ard, yaitu kerajaan, kekuasaan Allah yang ada di langit dan ada yang di bumi, dan segala macam bentuk sistem semesta alam ini. Sehingga bulan, bintang, matahari itu bukanlah Tuhan, tapi itulah ciptaan Tuhan. Apalagi patung-patung yang dibuat oleh manusia lalu disembahnya sendiri. Maka Ibrahim mengatakan, atahidu asnaman aliyah, apakah pantas engkau menjadikan patung-patung sebagai Tuhan? Ini sebagai gambaran bahwa Ibrahim telah mendapatkan wahyu dari Allah SWT tentang ketuhanan ini. Lalu kemudian Ibrahim suatu saat mendatangi orang-orang yang mereka menyembah bintang. Ini satu komunitas yang mereka menyembah bintang. Ibrahim hadir di sana.
Lalu diterangkan dalam Al-Quran, falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka apabila malam telah menjadi gelap, lalu muncullah bintang-bintang, dan ada bintang-bintang yang letaknya nampak lebih besar daripada bintang yang lain, dan ada sebagian komunitas yang menyembah bintang-bintang itu. Lalu Ibrahim berkata di tengah kaum itu, hada Rabbi, ini Tuhanku, ini Tuhanku. Falamma afala, tapi ketika bintang itu tenggelam, bintang itu terbenam di pagi hari, muncul matahari, hilanglah bintang-bintang itu. Maka Ibrahim berkata, qala la uhibbul afilin. Dia berkata, saya tidak suka kepada Tuhan yang terbenam. Saya tidak suka kepada Tuhan yang hilang, yang tenggelam. Saya ingin Tuhan yang abadi. Jadi sebetulnya Ibrahim alaihissalam bukan mencari Tuhan di sini. Tapi dengan retorika ini dia mengajak kaumnya untuk bertanya, apa yang kau bicarakan hai Ibrahim? Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Sehingga kamu berbeda dengan kami ini. Sebenarnya Ibrahim hendak memancing mereka untuk berpikir dan untuk bertanya. Lah retorika Ibrahim alaihissalam dengan retorika ilmiahnya. Dia ingin berdialog pada mereka bahwa bintang itu bukan Tuhan kita, tapi bintang adalah ciptaan Tuhan kita. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam mendatangi lagi pada suatu saat orang-orang yang mereka menyembah bulan. Dan ketika Ibrahim alaihissalam mendatangi daripada orang-orang yang komunitas mereka menyembah bulan, Ibrahim berkata pada mereka, falamma ra'al qamara bazighun qala hada rabbi falamma afala qala la ilam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Maka ketika Ibrahim melihat bulan yang ketika itu disembah orang-orang yang mereka menyembah bulan, mereka minta keselamatan kepada bulan, minta barokah kepada bulan, maka Ibrahim juga berkata di tengah mereka, hada rabbi, ini Tuhanku, ini Tuhan saya juga. Falamma afala, tapi ketika pagi hari datang, kemudian bulan menjadi redup cahayanya, dia pun mengatakan, saya tidak suka pada Tuhan yang menghilang, pada Tuhan yang terbenam. Lalu dia mengatakan, la ilam yahdini rabbi la aku nana minal qaumid dhalin. Kalau saja Tuhanku tidak menunjuki aku, maka aku tergolong orang-orang yang sesat seperti kalian ini juga. Maka di sini Ibrahim telah melontarkan satu kata-kata, kalau saja Tuhanku tidak menunjuki aku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat seperti kalian ini. Ibrahim dengan retorikanya ini, dengan berlogika ini, dia mengajak kaumnya untuk bertanya, siapa Tuhan kamu ya Ibrahim? Apa agama kamu sebenarnya? Ketika itu masyarakatnya hanya resah tapi tidak mau bertanya, tidak mau berdialog. Nah kemudian pada suatu masa terjadi lagi, Ibrahim alaihissalam melihat pada orang-orang yang komunitasnya mendapat pada bintang-bintang, kepada bulan, kemudian pada matahari. Falamma ra'a samsa bazighatan qala hada rabbi hada akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka di sini dijelaskan, ketika Ibrahim melihat matahari yang muncul besar, yang ketika itu disembah oleh orang-orang yang komunitas mereka menyembah matahari, yang mereka minta keselamatan kepada matahari, minta keberkahan pada matahari, maka Ibrahim mengatakan, qala hada rabbi hada akbar. Inilah Tuhanku, ini lebih besar daripada bintang dan bulan yang nampak. Maka inilah Tuhanku yang sebenarnya. Falamma afalat, tapi ketika matahari itu terbenam, kemudian hilang cahayanya, langit menjadi gelap gulita di malam hari, Ibrahim mengatakan, sama seperti awal tadi, saya tidak suka dengan Tuhan yang terbenam, dengan Tuhan yang menghilang, dengan Tuhan yang tenggelam. Saya ingin Tuhan yang abadi. Lalu dia mengatakan, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kalian persekutukan ini. Saya tidak menyembah bintang seperti kalian. Saya bukan penyembah bulan seperti kalian. Saya pun tidak menyembah matahari seperti kalian. Lalu dia proklamirkan tauhid ini tengah orang-orang kaumnya di Babilonia ini. Dia mengatakan, inni wajjahtu wajhya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya ku hadapkan jiwaku, wajah hatiku ini kepada yang menciptakan langit dan bumi.
yang menciptakan bintang, bulan dan matahari yang kalian sembah semuanya, yang menciptakan semesta alam dan diri kita semua ini yang Allah ciptakan ini. Hanifan, dengan lurus, dengan tauhid yang lurus, keyakinan yang lurus, yaitu di dalamnya ada unsur kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dia mengatakan, Hanifa wa ma ana minal musyrikin, dan saya adalah bukan golongan orang-orang yang musyrik seperti kalian semuanya. Maka disinilah Ibrahim kemudian memproklamirkan keimanannya di tengah orang-orang Babilonia yang mereka menyembah bintang, mereka menyembah bulan, mereka menyembah matahari, mereka menyembah patung-patung dan sebagainya. Maka disinilah kemudian Ibrahim menegaskan bahwasanya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dia tampakkanlah siapa jati dirinya. Dia adalah orang yang bertauhid, yang hanif, dan dia punya akidah kalimat la ilaha illallah. Maka ketika itulah kemudian timbul reaksi di antara kaumnya. Ada yang pro dan kontra, tapi kebanyakan orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Ibrahim alaihissalam lalu membuat fitnah pada Ibrahim alaihissalam. Tapi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat teguh dalam pendiriannya. Beliau dikenal daripada satu rasul di antara ulul azmi, orang yang sangat kuat keinginannya, cita-citanya, dan teguh pada pendiriannya atas keimanannya dan menginginkan bagaimana kaumnya beriman kepada Allah SWT. Maka ini bagian daripada logika, retorika, logika Ibrahim alaihissalam dalam dakwahnya ketika menghadapi orang-orang yang intelektualnya tinggi, yang mereka bisa menghitung bagaimana ilmu astronominya. Mereka pun mengetahui bagaimana gerakan-gerakan bulan, matahari, bahkan bumi kita ini. Dia tahu kapan akan terjadi gerhana matahari dan bulan. Dia juga tahu bagaimana musim panas dan musim hujan dan seterusnya. Maka di sini Ibrahim AS mendapat tantangan yang luar biasa menghadapi orang-orang yang intelektualnya tinggi tapi keruhaniannya kosong. Maka Ibrahim AS mengadakan retorika dengan dialog-dialog ilmiah, dengan logika-logika ilmiah, sehingga mengiring orang-orang masyarakat Babilonia itu untuk secara perlahan mengimani yang menciptakan semesta alam bukan ciptaannya. Inilah yang dikehendaki bagaimana kita sebagai kaum muslimin memperdalam lagi bagaimana nilai-nilai retorika para nabi, sehingga mereka berdakwah dengan logika-logika ilmiahnya ketika menghadapi satu keadaan kaum yang memang betul-betul perlu bagaimana intelektualnya diasah dengan bagaimana bimbingan wahyu Allah SWT. Maka Ibrahim menjadi teladan bagi kita semua, bagaimana kita menggunakan akal kita untuk berretorika, menggunakan dakwahnya sebagai sarana mengenalkan manusia kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dan hari ini pun terjadi, di mana hari ini orang-orang memiliki titel yang banyak, kecerdasan yang luar biasa, tapi dengan dipicu keperluan kehidupan mereka, mereka lalai dengan akhirat mereka. Sehingga hari ini banyak orang-orang intelektual yang tinggi, otaknya cerdas, tapi hatinya kering daripada keimanan, sehingga hilang sifat sensitivitas sosial kepada lingkungan masyarakatnya, hidup individualis, sehingga terjadi manusia tidak peduli dengan keadaan manusia lainnya. Yang penting saya hidup, yang penting saya senang, yang penting saya bahagia, tidak peduli bagaimana manusia lain. Maka dengan demikian ini, kita sebagai makhluk manusia yang tidak hidup sendiri, tapi kita memerlukan manusia lainnya, maka harus ada hubungan sosial yang baik. Maka hubungan baik itu akan hanya bisa dibentuk dengan keimanan, karena intelektual yang tinggi tidak cukup tanpa hati yang punya kesadaran untuk menerima bagaimana kehidupan dunia ini dengan sistem yang Allah sendiri menyatakannya, bahwasanya Allah berikan manusia ini dengan agama. Maka dikatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada insya Allah hanyalah Islam saja. Maka semoga Allah senantiasa menambah kepada kita hidayah iman Islam kita, dan kita bisa istiqomah di atas iman Islam kita sampai akhir hayat kita, dan bagaimana kita bertugas mengajak orang-orang pun untuk menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT. Semoga Allah berkahi kehidupan kita dan keluarga kita, keturunan kita sampai hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.